Selamat siang para sahabat semua. Ini kita kedatangan motor Vega ZR yang seperti ini, dimana ini keluhan dari motornya itu double starternya itu cuma bunyi cedik-cedik seperti ini. Ketika saya kontak on terus saya tekan double starternya, saya tekan saklarnya, ini cuma bunyi cedik-cedik di bagian bendiknya. Nah ini seperti ini kan, ini bendiknya berada di bagian dalam sini. Nah ini bendik starternya, saya tekan double starter sekarang, coba dengarkan. Nah seperti itu. Jadi di bagian bendiknya cuma bunyi cedik-cedik seperti itu. Nah permasalahan yang seperti ini, sebelum kita cek yang lain, kita cek dulu bagian akinya normal atau tidak, angkanya bisa sampai 12 volt lebih atau tidak. Soalnya daripada nanti keliru posisi memvonis atau menebaknya. Ini saya sudah siapkan alat voltmeternya. Ini kita tempel di arus yang plus, yang satu yang ada kabelnya ini, yang satu di kutub yang min atau kaki yang min. Baru artinya kok cuma 9 volt. Coba tekan double starter mas. Itu cuma 9 volt. Ini dari akinya saja sudah kelihatan, akinya sudah drop. Nah lihat akinya mati, tapi belum tentu ini cuma akinya doang. Soalnya bunyi cetik-cetik seperti ini itu biasanya brosel starternya itu mengalami rewel. Saya coba ulangi lagi, tancapkan. Nah itu voltnya cuma 9 volt, padahal ini harusnya itu 12 volt lebih, 12,6 minimal itu baru double starter normal. Kita tes pakai lampu juga. Kita tes pakai lampu. Nah ini lampunya cuma melening, redup sekali, nggak bisa terang. Ini dari akinya juga bermasalah. Terus kemungkinan besar ini bukan cuma aki, tapi brosel starternya juga mengalami masalah. Ini nggak bisa terang banget. Kalau normal itu lampunya itu terang banget. Nah ini saya buktikan dulu kalau lampunya tadi kurang terang. Posisinya aki kan voltnya itu cuma 9 volt. Ini kita tes yang akinya masih agak lumayan normal. Tuh kebalik, tutupnya kebalik. Nah kalau kebalik angkanya tidak bisa muncul. Nah itu berada di angka 12,1. Yang satunya berada di angka 12 volt. Apa ini? 11,9. Ya ini akhirnya lama nggak dipakai, mungkin drop. Nanti kita isi atau kita tes dulu biar normal. Nah ini kalau normal kan terang seperti ini. Ini padahal akhirnya belum 12,6, minimal kan 12,6 kalau untuk double starter itu 12,60 atau 12,6. Ini di angka 12 semua. Ini kita cas saja dulu. Terus itu tadi kalau bunyi tek-tek seperti itu kita ganti akinya pun pasti juga masih bunyi tek-tek-tek seperti itu. Karena bukan hanya akinya saja yang rewel, berarti bagian broselnya juga mengalami aus atau habis, atau arang starternya itu habis, intinya seperti itu. Jadi nanti kita ganti akinya, terus kita ganti juga bagian brosel starternya. Dan ini langsung kita cas saja dulu. Nah ini sementara kita menunggu akinya kita cas, dua-duanya saya cas, mana yang normal nanti kita pasang. Sementara itu kita ganti saja dulu bagian brosel starternya. Soalnya kalau cuma diganti aki, kalau suaranya itu tek-tek seperti itu tidak bisa hidup. Jadi harus sekalian sama broselnya. Makanya ini kita langsung bongkar saja bagian brosel, terus kita ganti sekalian. Nah ini kita bongkar saja dulu bagian dinamonya, soalnya berada di sini. Kita bongkar cover bodinya ini, terus nanti kita ganti bagian broselnya.
Nah, ini di bagian cover bodinya sudah saya lepas. Ini sudah kelihatan di bagian dinamonya. Ini kita lepas bagian dinamonya. Bautnya berada di sebelah sini, sebelah kiri sini. Terus kalau agak mengganggu, selang ini bisa dilepas dulu, jadi supaya tidak terganggu. Ini kan bisa dilepas di bagian sini. Kita klipnya ini dilepas, terus bautnya dua di bagian sini kita lepas. Sudah kita lepas, sekarang kita lepas bagian dinamonya, kita lepas selangnya dulu supaya tidak mengganggu. Ini penampakan bagian dinamonya, kita lepas bagian bautnya. Jangan lupa kalau di bagian sini tidak ada tanda, ini diberi tanda dulu supaya tidak terbalik bagian magnetnya. Soalnya kadang-kadang tidak ada tandanya, kita garis saja seperti ini. Jadi pas pemasangan nanti tidak bingung dan tidak terbalik. Baru kita lepas bagian bautnya. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi brostelnya itu habis, tidak bisa mendorong sama sekali, dan kelihatan tidak bisa mekar ke depan seperti ini. Jadi ini kita ganti saja bagian brostelnya, terus akinya nanti kita ganti. Walaupun akinya second, tapi kalau nanti bisa nggak masalah. Yang penting intinya brostel kita ganti, setelah itu baru akinya. Kita lepas dulu bagian brostelnya setelah kita bersihkan bagian dalamnya. Soalnya tadi kotorannya itu banyak sekali bagian rumah brostelnya ini. Terus ini kita solder brostelnya yang seperti ini. Jadi arang starternya bentuknya seperti ini. Langsung kita pasang saja. Yang satu sudah kita pasang, tinggal kita solder, kita lepas yang bagian ini. Terlepas, tinggal bagian brostel yang baru kita pasang. Selesai kita solder, langsung kita pasang. Ini bagian pernya kita lepas, kita ganti per brostel yang baru. Hanya
apernya sudah lemah. Ganti brostel yang baru. Kalau agak kesulitan nanti pas proses pemasangannya bisa menggunakan sabitan seperti ini, sabitan aki seperti ini untuk membantu pas proses pemasangan. Sudah kita lekatkan bagian brostel, tinggal kita pasang bagian angker dinamo starter. Seperti ini, tinggal kita lepas. Nah, ini sudah melekat kencang di bagian brostelnya, jadi sudah bisa nyangkut di bagian angker dinamonya. Ini kabelnya jangan sampai berdekatan, jadi diatur agak berjauhan. Langsung kita tempel bagian magnetnya. Jangan lupa ini ada ringnya, kita pasang ring karetnya ini. Terus bagian sini kita kasih grease atau pasin atau bagian sini. Kita kembalikan ke bagian tanda tadi yang sudah kita beri tanda. Nah, ini sebenarnya sudah tadi titiknya ternyata, karena tadi kotor jadi nggak kelihatan. Ini garis ini lurus dengan ini, garis yang ada di bagian ini lurus dengan seperti ini, pas posisi kita garis tadi. Langsung kita pasang bautnya. Baut bebarengan sudah terpasang semua, bagian brostel dan baut-bautnya. Langsung kita tempel ke bagian sini. Ini di bagian dinamo starter sudah kita pasang, brostel sudah kita pasang, dinamo sudah. Sekarang tinggal pasang bagian aki. Ini di bagian aki sudah saya lepas, bekas akinya tadi Yuasa basah. Ini saya kasih aki kering second Yuasa juga, walaupun second tapi habis saya cas tadi itu bisa, harusnya itu bisa 13, voltnya itu, jadi bukan hanya 12,6 tapi bisa 13,
Nah, ini penampakan akinya sudah saya tempelkan, sudah saya pasang bagian kabelnya, ini yang mini yang plus. Sekarang ketika semua sudah terpasang seperti ini namun juga sudah, sekarang kita coba kita putar kontak on, kita posisi on, kita nyalakan double starter. Ini langsung bunyi jering. Kita coba matikan sekali lagi, kita kontak on lagi, kita starter. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil dan sudah selesai. Kita matikan saja kontaknya. Nah, itulah tadi para sobat semua mengenai proses dan cara mengatasi motor Pega ZR yang mengalami double starternya itu mati. Dan ketika dipencet bagian starter atau double starter ini cuma bunyi cedik-cedik di bagian bendik starternya, itu hal yang harus dilakukan pertama kali itu dicek dulu pokoknya bagian akinya, arusnya itu normal atau tidak. Jadi berada di minimal 12,6 volt atau tidak. Soalnya itu sangat menentukan. Ketika aki dicek itu normal, itu berarti bagian brostel starter yang mengalami rewel. Tapi kalau akinya sudah kita cek itu tadi seperti tadi di bawah 10 volt malahan, itu berarti akinya juga mengalami drop. Tapi walaupun seperti itu, kalau starter itu bunyi cetek seperti itu di bagian bendik, itu kalaupun diganti aki itu pasti juga belum selesai, istilahnya itu belum bisa normal starternya kalau belum diganti bagian brostel starter atau arang starternya. Soalnya sering saya mengalami hal yang seperti itu. Jadi bunyi cetek itu biasanya itu arang starter atau brostel starternya itu juga mengalami habis, walaupun tadi akinya juga mengalami drop. Makanya dua-duanya kita ganti, bagian aki dan bagian brostel starternya atau arang starternya kita ganti sekalian biar starternya kembali normal. Nah, itu saja dulu, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua, dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.